Halo teman-teman, bersama saya Mr. Muhammad Rafi'i. Selamat datang di pembahasan TOEFL Structure TOEFL Warrior. Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa saya jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang TOEFL Structure itu sendiri. TOEFL Structure itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di nomor 1 sampai nomor 15, yang mana kita diminta untuk mengisi atau melengkapi sentence dengan kalimat yang benar atau dengan kata-kata yang benar. Sedangkan di written expression nomor 16 sampai nomor 40 kita diminta untuk mencari kata-kata yang salah di antara ABCD. Sebelum kita memulai pembahasan di nomor 1 sampai 15 akan saya jelaskan sedikit tentang bagian ini. Nah, di bagian ini seperti di nomor 1, seperti yang kita ketahui di sini terdapat titik-titik yang mana kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut dengan kata-kata yang benar. Nah, karena ini berkaitan dengan mengisi sebuah sentence atau melengkapi sebuah sentence, kita perlu mengetahui sentence itu bagaimana. Di dalam bahasa Inggris, sentence itu memiliki syarat minimal, dia harus memiliki satu subjek dan juga satu verb. Kalau sentence tersebut atau rangkaian tersebut tidak memiliki satu subjek dan juga satu verb, maka sentence tersebut salah atau dia tidak bisa dikatakan dengan sentence. Nah, selain itu, biasanya di dalam bahasa Inggris aturannya adalah ketika dia memiliki satu conjunction, maka dia membutuhkan dua verb. Kalau semua conjunctionnya ada dua, maka dia membutuhkan 3 verb. Nah, ini sampai kalau semua conjunctionnya 99 pun verbnya harusnya 100. Intinya di situ selisih 1, selisih 1. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu kecuali diringkas. Biasanya di nomor 1 sampai 15 itu berkaitan dengan hal ini. Apakah kalimat tersebut memiliki subjek atau kalimat tersebut memiliki verb atau enggak? Apakah kalimat tersebut memiliki conjunction? Dan kalau semua ada conjunctionnya, apakah verbnya sudah lengkap, ada 2 verb? Nah, biasanya seperti itu. Nah, selain itu ada kaitan-kaitan yang lain seperti apakah kalimat tersebut kalau semua sudah memiliki satu subjek dan juga satu verb, apakah dia sudah memiliki objeknya gitu, ataupun dia membutuhkan keterangan. Nah, di situ yang perlu kita ketahui. Kita langsung masuk ke nomor 1. Di nomor 1, di sini in 1793 Charles Newbolt designed a cast iron plow that bla 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 then the wooden plows then in use. Nah, di kalimat ini karena kita membutuhkan subjek dan juga verb, maka kita melihat apakah di kalimat ini di soal sudah memiliki subjek dan verb atau belum. Ternyata di kalimat ini sudah memiliki subjek, yaitu Charles Newbolt ini sebagai subjeknya. Kemudian ada design ini sebagai verbnya. Nah, ternyata di kalimat ini memiliki satu conjunction that. That ini merupakan salah satu conjunction. Nah, seperti yang ada di aturan sebelumnya, kalau ada satu conjunction, kalimat ini butuh 2 verb. Akan tetapi verbnya cuma 1. Maka kita membutuhkan verb lagi. Antara ABCD semuanya itu ada verbnya. Yang alpha ada was, bravo ada was, yang Charlie ada had, terus yang delta itu ada it was. Nah, antara ABCD yang bravo sama delta ini susunannya itu tidak benar. Seperti words of more efficiency ini nggak perlu of-nya. Nah, ini kan jelas salah yang bravo. Kemudian yang delta di sini that it was more efficient, di sini nambah it, berarti nambah subjek. Padahal di kalimat ini tidak perlu nambah subjek lagi. It-nya itu tidak perlu, maka delta salah. Antara alpha sama Charlie, di sini kelihatannya kedua-duanya sama-sama benar, tapi kita baca lagi. Kalau yang Charlie had more efficiency than, kita baca Charles Newbolt designed a cast iron plow that had more efficiency than the wooden plows. Nah, di kalimat ini kalau yang Charlie itu perbandingannya memiliki lebih banyak efisiensi daripada, nah itu kan harusnya yang dibandingkan kalau yang Charlie ini adalah efisiensinya. Lebih banyak efisiensi daripada durability, itu baru benar. Tetapi di sini yang dibandingkan adalah plow. A cast iron plow then the wooden plows. Jadi yang dibandingkan adalah antara plow-nya. Kalau yang Charlie ini nanti jatuhnya banyak banget yang dibandingkan. Ada plow-nya, terus kemudian ada efisiensinya. Pada intinya yang Charlie ini kurang sesuai. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, was more efficient. Jadi iron plow ini lebih efisien daripada wooden plows gitu. Nomor 2, bla 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 think of metallurgy as a modern field of science, but it is actually one of the oldest. Di kalimat ini ada verbnya think. Kemudian terdapat conjunction but diikuti oleh subject verb it is. It sebagai subjeknya, is sebagai verbnya. Berarti kalimat ini sudah memiliki dua verb. Kita tidak perlu nambah verb lagi.
Nah, akan tetapi kalimat ini belum memiliki subjek, berarti kita butuh subjek. Kita lihat pilihan jawabannya. Antara A, B, C, D, yang di situ ada subjek adalah yang bravo, maka jawabannya bravo. Many people think of metallurgy as a modern field of science, but it is actually one of the oldest. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Kesalahan di jawaban yang lain, kalau seumpama yang alpha, di sini dia nambah conjunction although, padahal sudah ada conjunction but. Kalau conjunctionnya ada 2, although sama but, maka verbnya perlu 3. Padahal di sini verbnya cuma 2. Kemudian yang Charlie di sini nambah conjunction who. Padahal ini udah ada conjunction but, maka Charlie ini memiliki kesalahan yang sama dengan alpha. Yang delta, in spite of many people, di sini dia ada in spite of, itu merupakan preposisi. Preposisi tidak bisa menjadi subjek, maka delta salah. Kita lanjut ke nomor 3. Part of Jane Golden's work involved collecting plant specimens, cataloging plants, and bla 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 with other botanists. Ini salah satu hal yang juga sering muncul di dalam TOEFL, yaitu penyetaraan. Di kalimat ini kalau ada koma, kemudian dihubungkan oleh n, biasanya dihubungkan oleh but juga, ataupun or, and or sama but, maka di situ harus setara. Nah, di kalimat ini yang setara adalah collecting plant specimen, kemudian cataloging plants. Jadi maksudnya setara itu harus sama semua. Kalau verb ing semua. Di kalimat ini verb ing semua. Part of Jane Golden's work ini termasuk collecting plant, kemudian cataloging plants, dan terakhir ini harusnya juga sama-sama verb ing. Exchanging yang alpha. Nah, yang bravo sama Charlie sama delta itu bukan verb ing, maka di situ tidak setara. Nomor 4, the walls of arteries bla 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 into 3 layers. Di kalimat ini sudah ada subjeknya the walls. Nah, akan tetapi belum ada verbnya. Antara A, B, C, D, yang paling tepat adalah yang delta. The walls of arteries are divided into 3 layers gitu. Kalau yang alpha dia nambah subjek, padahal sudah ada subjeknya. Nomor 5, the art of storytelling is bla 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 humanity. Di pilihan jawaban, di situ ada as old, ada old as, ada as old as, ada old. Nah, di kalimat ini merupakan perbandingan yang setara. Nah, kalau setara itu kan harusnya as plus adjective plus as. Jawaban yang paling tepat jelas yang Charlie, setua. The art of storytelling, setua kemanusiaan itu sendiri. Jadi jawabannya yang Charlie. Nomor 6 selanjutnya ya. A cloud is a dense mass of bla 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 water vapor of ice or ice particles. Di kalimat ini sudah ada subjek verbnya, dan di situ memang tidak berkaitan dengan subjek verb dalam hal ini ya, nomor 6. Nah, di kalimat ini yang perlu kita lihat jawabannya ada or, whether, both, sama either. Nah, di kalimat ini mana yang paling tepat antara keempatnya? Kita lihat di nomor 6 ini ada or. Karena di situ ada or, sebenarnya ini ada pasangannya. Kalau or itu pasangannya antara whether atau either. Jawaban yang paling tepat nomor 6 ini adalah yang delta, either. Di sini kalau whether ini memang dia diikuti oleh or. Kemudian both ini diikuti oleh and. Nah, akan tetapi kalau whether ini dia kan artinya apakah ya, apakah bla 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 atau bla 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 gitu. Nah, di nomor 6 ini kalau semua memakai apakah itu nggak cocok. A cloud is a dense mass of whether water vapor or ice particles. Nggak cocok. Apakah water vapor atau ice particles? Kalau either or, ini bisa kita artikan baik ataupun baik A ataupun B gitu. Jadi yang lebih tepat ini yang delta. A cloud is a dense mass. Sebuah awan merupakan massa yang dense, massa yang padat dari baik itu water vapor ataupun ice particles. Yang paling cocok adalah yang delta. Either diikuti oleh or, both diikuti oleh and. Both jelas salah. Kemudian whether kurang sesuai secara arti, dan or ini jelas salah juga. Kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7, centuries of erosion have exposed bla 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 rock surfaces in the painted desert of northern Arizona.
Di kalimat ini centuries of erosion ini sudah menjadi subjeknya, berarti di kalimat ini sudah memiliki subjek. Kemudian ada have exposed, ini sebagai verbnya, berarti kalimat ini sudah ada subjek dan juga verbnya, kita nggak perlu nambah subjek verb lagi. Ternyata yang nggak ada ini setelah expose berarti butuh objek. Nah, cuma di sini ada objeknya rock surface kelihatannya sebagai objek. Maka di sini cuma butuh adjektif dari rock surface ini aja. Antara A, B, C, D yang paling tepat adalah yang alpha, rainbow colored rock surfaces. Centuries of erosion, berabad-abad erosi telah mengekspos, telah membuka rainbow colored rock surfaces. Jadi di situ permukaan-permukaan batu yang berwarna seperti pelangi, rainbow colored rock surfaces. Di kalimat ini kalau yang Bravo colored rock, like a rainbow rock surfaces itu ya simpel aja, dia nggak benar secara susunan kata. Yang Charlie juga sama, yang Delta juga sama. Ketiga-tiganya nggak benar secara susunan kata. Nomor 8. Nelly Rose of Wyoming was the first woman. Nah, di kalimat ini ada the first woman. The first woman, the first itu diikuti oleh to infinitive. The first plus to infinitive. Antara A, B, C, D yang to infinitive itu cuma yang Bravo. Maka jawabannya yang Bravo. The first woman to be elected. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Dry farming is a type of agriculture used in areas bla 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 less than 20 inches of rainfall. Di kalimat ini sudah ada subjeknya dry farming, kemudian ada verbnya is, kemudian nggak ada yang lain lagi ya antara subjek dan juga verbnya. Kalau kita milih yang alpha, maka di kalimat ini alpha ini jelas salah karena ada are itu merupakan verb, nambah verb tanpa conjunction. Ini kita masukkan are ini kita masukkan, maka verbnya 2, tetapi conjunctionnya nggak ada, jadi alpha jelas salah. Kemudian yang Bravo in which is ini juga salah karena in which itu harus diikuti oleh subject verb. Jadi preposisi plus which, entah itu in which, entah itu on which, by which, both which, dan lain sebagainya, itu diikuti oleh subject plus verb. Kemudian yang Charlie, where there is, yang Delta, which has, kedua-duanya secara grammar kelihatannya benar. Akan tetapi kalau kita lihat lagi yang Delta, ini kurang sesuai karena kan areas ya, areas itu kan plural. Kalau areas plural maka harusnya bukan which has tetapi which have. Maka kesalahan yang Delta itu ada di situ. Jadi Delta ini juga kurang sesuai antara subject verb agreement-nya. Jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Area itu merupakan ngomongin wilayah ya, jadi pakai where itu nggak masalah di sini. Dry farming is a type of agriculture used in areas where there is less than 20 inches of rainfall. Jadi terdapat. Nah, kenapa ini pakai is bukan are? Karena kan kalau yang there is, there are itu bukan ngikutin areasnya, tetapi ngikutin sesudahnya. Less than 20 inches of rainfall itu singular, maka pakai is. Kemudian nomor 10. Once known as the Golden State because of its gold mines. Nah, ini merupakan materi yang ada di pre-TOEFL ya, di preparation, TOEFL preparation ini namanya misplaced modifier. Jadi modifier yang salah tempat di kalimat ini. Yang pertama, keterangannya adalah once known as the Golden States. Dulu pernah dikenal sebagai Golden State. Nah, di sini kan Golden State ya, maka subjeknya ini harus sesuai dengan modifiernya. Subjeknya ini ya yang dijelasin apa? Yang dijelasin adalah Golden State. Golden State itu apa? Nah, di sini ada North Carolina. Nah, jelas North Carolina benar ya, karena Carolina merupakan salah satu dari state atau negara bagian. Nah, dikenal sebagai sebuah negara bagian emas gitu. Nah, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah alpha, North Carolina. Kalau yang Bravo, few metallic minerals. Di sini ngomongin negara bagian di keterangannya. Kok tiba-tiba di sini ngomongin mineral? Dikenal sebagai negara bagian emas. Mineral adalah, masa mineral negara bagian emas? Jelas salah, dia bukan negara bagian. Yang Charlie ini apalagi? Yang Charlie ini there are few metallic, there ini apa? Dia bukan negara bagian. Kemudian yang Delta ini juga sama. Tiba-tiba ada tadi, harusnya di sini nama negara bagian. Gitu. Ini contoh kalau seumpama di dalam bahasa Indonesia, saya jelaskan sedikit tentang hal ini. Dikenal sebagai presiden pertama Indonesia. Nah, di situ harusnya presiden pertama kan harusnya Soekarno ya, maka subjeknya adalah Soekarno, nggak bisa yang lain. Dikenal sebagai presiden pertama Indonesia, Surabaya menjadi kelahiran Soekarno, jelas salah di situ.
Gitu. Itu contohnya. Kalau teman-teman pengen mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, teman-teman bisa mengikuti kelas di TOEFL Warrior di TOEFL Preparation. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, di nomor 11. Indoor heating systems have made bla 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 for people to live and work comfortably in temperate climates. Di kalimat ini adalah possible that, it possible, possible it is possible. Seringkali made itu diikuti oleh made it possible. Jadi jawabannya yang bravo, made it possible. Indoor heating system have made it possible for people to live and work comfortably. Jadi di kalimat ini apa namanya? Jadi ada made, make dan lain sebagainya ya. Make itu diikuti oleh it possible, diikuti oleh to infinitive. Di sini made it possible to live, gitu kan. Atau kalau nggak gitu, langsung make plus make, made atau mix, terserah ya. Possible diikuti oleh object. Jadi make possible bla bla bla, di situ langsung object, bukan to infinitive. Biasanya seperti itu polanya ya. Nah, itu untuk nomor 11. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Bla 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 of liquids through pipes. Nah, tiba-tiba di sini ada of liquids through pipes, tetapi nggak ada subject verb-nya sama sekali. Maka kita butuh subject verb di nomor 12 ini. Yang alpha, the flow controlled by valves. Di kalimat ini nggak ada subject verb-nya. Di sini memang ada subjeknya, tiba-tiba nggak ada verb-nya. Gitu. Controlled by, ini kan dia pasif ya. Pasif berarti ini verb 3. Verb 3 tidak dianggap sebagai verb. Nah, di sini kalau teman-teman pengen tahu apa yang dianggap sebagai verb, apa yang dianggap sebagai subjek itu, teman-teman bisa latihan di lagi-lagi di structure preparation ya. Dalam hal ini, teman-teman bisa belajar seperti ini di structure preparation. Kemudian kalau yang bravo for valves to control the flow, di kalimat ini nggak ada subject verb-nya. For valves ini dia bukan subjek karena preposisi. Kemudian to control, to infinitive itu bukan verb. Terus yang delta control by valves ini lagi-lagi nggak ada subject verb-nya. Alpha, bravo, delta salah. Jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Valves ini sebagai subjeknya, kemudian control ini sebagai verb-nya. Jadi Charlie merupakan jawaban yang paling benar. Kemudian di nomor 13, honey is the only form of naturally occurring, honey is, ini sebagai subjek sama verb-nya. Kemudian honey is the only form of naturally occurring sugar that, di sini ada that sebagai conjunction-nya. Kemudian bla 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 to be refined before ini conjunction juga, kemudian diikuti oleh subject verb. Nah, kalimat ini kurang subject verb ataupun verb ya di sini setelah that. Ternyata antara A, B, C, D yang subject verb itu yang alpha, bravo, sama delta. Yang Charlie ini bukan verb karena verb ing. Verb ing itu bukan verb. Nah, antara A, B, sama D mana yang paling tepat? Di kalimat ini ada to be. Kalau ada to be, kita lihat sebelumnya cocoknya yang mana. Kalau does not to be refined itu jelas salah ya. Does not to be refined. Itu kan jatuhnya kalau does not itu diikuti oleh verb 1 ya. Does not refine itu baru benar, atau does not contain, does not refine itu baru benar. Does not diikuti oleh verb 1. Has not itu diikuti oleh verb 3, bukan to infinitive. Jadi salah. Ini dia ada di ada di bab tenses. Kalau teman-teman pengen mempelajari tentang tenses, ini ada di grammar 1 gitu. Has not itu plus verb 3, kalau does not itu plus verb 1. Jawaban yang paling tepat dalam hal ini adalah yang bravo. Does not have. Does not diikuti oleh verb 1, have ini ya. Have itu bisa diikuti oleh to be. Have to be refined itu nggak masalah. Does not have to be refined. Berarti artinya tidak harus di refine gitu. Nomor 14. Bla 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 species of wild goats, only one, the Rocky Mountain goats, is native to North America. Di kalimat ini sudah ada subjeknya only one, hanya satu, is native to America. Yang native di Amerika, yang asli Amerika. Jadi di kalimat ini kita tidak membutuhkan subjek. Antara A sama B sama D semuanya ada subjeknya, padahal kita tidak butuh subjek. Jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Kalau kita ambil A, B, sama D, nanti jatuhnya double subjek karena di situ sudah ada subjeknya only one.
Jadi Charlie ini dia bukan subjek karena ada preposisi of. Kalau kita artikan dari 10 spesies kambing liar, dari 10 spesies kambing liar hanya satu, yaitu the Rocky Mountain Goat yang asli Amerika Utara. Nomor 14 jawabannya yang Charlie. Nomor 15, snare drums produce a sharp rattling sound. Di kalimat ini udah ada subjeknya snare drums, kemudian ada verbnya produce. Kemudian antara A, B, C, D mana yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah delta. Snare drum memproduksi a sharp rattling sound ketika dipetik gitu ya. Nah, ketika dipukul. Nah, di kalimat ini kalau ya when itu kan memang harusnya pakai when. When itu harus diikuti oleh subjek verb gitu. Kecuali dia diringkas. Kalau semua diringkas, dia bisa langsung when plus, tergantung ya dia verbnya, bisa verb ing, terus bisa juga verb 3 gitu. When plus verb 3 itu bisa, jadi subjeknya hilang. Nah, kalau yang Bravo di sini memang verb 3 tetapi ada are, ini yang bermasalah, are-nya nggak perlu. Jawaban yang paling tepat dengan pola yang tepat adalah yang delta, when struck. Kalau yang Charlie struck doang itu jelas salah, tiba-tiba rattling sound struck gitu kan. Di situ secara arti yang salahnya. Snare drum ini memproduksi sharp rattling sound yang dipukul gitu, yang tiba-tiba yang dipukul. Harusnya kan ketika dipukul gitu. Jadi secara arti itu kurang sesuai. Yang alpha ini enggak ini sama sekali, malah enggak nyambung sama sekali. Jadi nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Itu tadi untuk nomor 1 sampai nomor 15. Sebelum kita masuk ke pembahasan di written expression nomor 16 sampai nomor 40, di sini saya jelaskan sedikit tentang program yang ada di TOEFL Warrior ya. Jadi di TOEFL Warrior itu kami memiliki program TOEFL basic, yaitu bagi teman-teman yang semua prediction testnya tadi di structure kurang dari 400, maka ini yang paling cocok di grammar 1, di TOEFL basic grammar 1. Di situ banyak yang mempelajari dasar-dasar dari TOEFL itu sendiri, TOEFL structure. Kemudian kalau teman-teman udah skornya 400 sampai 450, maka teman-teman paling cocok di grammar 2. Di situ udah dasar tetapi yang lanjutannya berkaitan dengan subject verb agreement dan juga klausa, ada conjunction-conjunctionnya apa saja gitu. Kalau teman-teman belum tahu conjunction itu apa saja dan lain sebagainya, tetapi teman-teman udah tahu dasar-dasarnya, teman-teman bisa mengambil grammar 2. Nah, kalau teman-teman udah tahu grammar 1, grammar 2 ini babnya teman-teman udah hafal, teman-teman bisa ngambil TOEFL preparation yang structure di sini. Ini terutama kalau teman-teman udah di atas 450 ininya, skor TOEFL-nya. Nah, akan tetapi kalau teman-teman TOEFL ini udah di atas 500 dan teman-teman belum nyampe 550 dan teman-teman butuh 550, teman-teman bisa tinggal latihan-latihan saja. Latihan-latihan dan juga pembahasan ini ada di TOEFL Advanced, Structure TOEFL Advanced gitu. Harganya demikian ini. Nah, kalau semua teman-teman memang membutuhkan kelas yang private, kami juga ada kelas private, ada yang intensif private, ada yang semi private. Ataupun kalau teman-teman tidak mau kelas yang live, kami juga ada kelas web learning class. Di sini dari 75.000 TOEFL short course. Kemudian ada structure preparation yang web learning class, ini juga ada. Ini sudah sangat bagus sekali penjelasan-penjelasannya dan juga beserta latihan-latihannya. Nah, kalau semua teman-teman tinggal ningkatin aja structure preparation udah paham dan teman-teman tinggal ningkatin, itu ada juga scoring dan juga pembahasan. Jadi scoring dan pembahasan ini merupakan scoring seperti teman-teman mengerjakan prediction test itu, tetapi langsung 10 soal ya, 10 rangkaian soal. Teman-teman bisa mengerjakan kapan saja 10 rangkaian soal ini dan juga di situ langsung ada pembahasannya. Jadi ini sangat bagus sekali bagi teman-teman untuk meningkatkan skor TOEFL structure teman-teman semua gitu. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa placement test ataupun tanya-tanya melalui WhatsApp. Website ini teman-teman bisa diakses di bahasaiinggrisonline.com. Itu merupakan websitenya TOEFL Warrior ya. Jadi tulisannya seperti ini. Bahasa Inggris _online.com.
teman-teman bisa akses apa saja yang ditawarkan program-program TOEFL Warrior di sini. Ataupun kalau teman-teman mau tanya-tanya langsung ke admin, bisa tanya-tanya langsung ke admin tentang program-program di TOEFL Warrior. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di nomor 16 sampai nomor 40. Biasanya pembahasan di nomor 16 sampai nomor 40 ini tidak terlalu membutuhkan waktu lebih banyak daripada nomor 1 sampai nomor 15, karena ini langsung tidak terlalu jelimet biasanya nomor 16 sampai nomor 40. Akan tetapi nomor 16 sampai nomor 40 ini bisa jadi juga sulit karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan kelas kata. Kelas kata ini kelihatannya sepele tetapi sebenarnya sulit. Ini dipelajari di basic di grammar 1 ya, di TOEFL basic di grammar 1, dan yang dipelajari adalah kelas kata beserta fungsi-fungsinya. Mungkin kita tahu kelas kata, tetapi kita kadang tidak tahu fungsi-fungsinya. Dan kadang juga walaupun kita tahu kelas kata, kita tahu fungsi-fungsinya, kadang kita nggak terlalu hafal kelas kata tersebut masuk ke dalam apa. Nah, daripada teori-teori terus, kita coba langsung ke pembahasannya biar teman-teman ngeh di sini maksudnya itu apa. Di nomor 16, di sini masih belum ngomongin kelas kata ya, tetapi kepilihan kata nomor 16 ini, much superstitions and symbols are connected with Halloween. Di kalimat ini yang salah itu yang alpha, much. Ya. Di nomor 16 sampai nomor 40 ini merupakan written expression ya. Sebelum kita lanjut, kita diminta untuk mencari kata-kata yang salah antara A, B, C, D. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih maksudnya nomor 16 sampai nomor 40 ini. Kita diminta untuk mencari kata-kata yang salah di sini. Nah, di nomor 16 ini yang salah ini yang alpha. Kenapa much ini salah? Karena much ini digunakan untuk uncountable noun. Nah, di sini superstitions itu merupakan countable atau bisa dihitung. Maka harusnya bukan much tetapi many. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa bedanya uncountable dan countable di dalam sebuah kata itu, saya nandainya gampang saja. Kalau plural, ada S-nya, plural, itu jelas dia bisa dihitung. Jadi kalau plural itu jelas bisa dihitung, maka pakainya many, bukan much. Nomor 17, Luray Caverns in Northern Virginia contain acres of colorful rock formation illumination by. Nah, di kalimat ini ada by. By itu menandakan pasif. Kalau pasif itu pakai verb 3, bukan pakai noun. Maka illumination harusnya illuminated. Pakai ed. Ini maaf ya, tulisan saya ya semacam itu. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya, meskipun tulisan saya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 18. Furniture makers use glue to hold joints together and sometimes to reinforce it. Di kalimat ini ada pronoun yang digarisbawahi yaitu it. Jika teman-teman di antara nomor 16 sampai nomor 40 menemui pronoun yang digarisbawahi seperti ini, teman-teman wajib curiga karena 85% sampai 90% dari pronoun yang digarisbawahi itu bermasalah. Seperti di nomor 18 ini. Di nomor 18 ini to reinforce harusnya karena dia menjelaskan joints itu plural, maka harusnya bukan it tetapi them. Jadi di situ to reinforce them. Kemudian di nomor 19, anthracite contains a higher percent of carbon than bituminous. Apa ini cara bacanya? Saya nggak terlalu tahu cara bacanya. Tapi yang jelas di nomor 19 ini yang bermasalah adalah persen. Kenapa persen ini bermasalah? Harusnya dia percentage. Jadi kalau persen itu digunakan untuk angka seperti 10%, 20%, 100%. Jadi di situ 100%, 10%, 20% gitu. Nah, di sini kan nggak ngomongin angka ya. Maka harusnya percentage, a higher percentage. Lebih tinggi, persentase yang lebih tinggi. Pakainya persentase, bukan persen. Itu nomor 19. Nomor 20, sheep have been domesticated. Kambing-kambing itu sudah didomestikasi, sudah dijinakkan selama lebih dari 5.000. Harusnya di sini bukan years ago, tetapi years doang. Selama lebih dari 5.000 tahun. Bukan 5.000 tahun yang lalu. Jadi ago-nya ini dihilangin. Harusnya years doang. Kemudian nomor 21, the hard out surface of the tooth is called enamel. Di kalimat ini yang bermasalah adalah out. Out itu preposisi ya. Padahal harusnya di sini adjektif. Outer yang menjadi adjektif itu. Yang luar. Jadi di sini bagian permukaan yang luar gitu. Yang dibutuhkan di sini adjektif karena dia menjelaskan noun. Outer surface.
bagian luar yang surface, bagian permukaan yang luar yang keras dari gigi disebut dengan enamel. Jadi seperti itu. Nomor 22, aneroid barometers are smaller than mercury barometers and are more easy to carry. Di sini jelas yang bermasalah adalah more easy. Easy itu tidak pakai more, harusnya pakainya easier. Jadi more itu digunakan ketika suku katanya itu lebih dari 2 ya. Jadi kalau cuma 2 itu kan pakai er ya. 1 atau 2 kayak smart menjadi smarter, easy menjadi easier. Tetapi kalau lebih dari 2, beautiful contohnya pakainya more beautiful gitu. Kemudian di nomor 23, liquids take the shape of any container which in they are placed. Which in itu kebalik, harusnya in which, nggak ada which in, itu nggak ada ya, harusnya in which, on which, by which gitu kan, preposisi plus which, bukan which plus preposisi. Nomor 24, the earliest form of artificial lightning was fire, which also provided warmth and protection. Di kalimat ini also provide warmth. Provide itu kan harusnya menyediakan apa? Kan menyediakan objek ya. Objek itu harusnya noun, bukan adjective. Di sini warmnya itu kurang th, warm. Nah, ini lagi-lagi kita membahas tentang kelas kata. Kita perlu mengetahui banget ini tentang kelas kata untuk mengerjakan nomor 16 sampai nomor 40. Nomor 25. Publishers of modern encyclopedias employ hundreds of specialists and large editorial staff. Di kalimat ini yang bermasalah adalah delta, editorial. Editorial itu adjektif. Adjektif itu tidak memiliki plural. Harusnya nggak ada s-nya. Editorial doang tanpa s. Nomor 26. Automobiles began to be equipped with built-in radios around 1930. Di kalimat ini yang bermasalah adalah alpha, began. Began itu verb 3, padahal di sini verb 3 kan bukan verb ya. Terus kemudian di sini merupakan past tense. Past tense itu pakainya verb 2. Verb 2-nya begin. Pakai a ini ya. Kemudian nomor 27, the thread used in knitting may be woolen yarn, cotton or synthetic fabric threads such. Nah, di sini yang bermasalah adalah delta, harusnya such as, bukan such rayon ya, tetapi such as rayon. Contohnya rayon gitu. Kurang as di situ. Nomor 28, all mammals have hair but not always evident. Di kalimat ini jelas yang bermasalah adalah Charlie. Di sini ada but. Harusnya diikuti oleh subject verb karena ini but-nya membandingkan atau menyetarakan antara subject verb dan subject verb. All mammals memiliki hair, tetapi dia tidak tidak selalu jelas gitu. Di situ kurang it is, but it is not evident, tetapi itu tidak jelas. Harusnya itu ada it is-nya. Setelah but itu subject verb dalam nomor 28 ini. Nomor 29. Asparagus grows well in soil that is too much salty for most crops to grow. Nah, di kalimat ini too much salty itu bermasalah ya. Harusnya too salty doang. Too salty itu kan udah cukup ya. Too salty itu udah terlalu asin gitu. Kalau too much salty itu kan kayak redundant gitu. Nah, kalau semua di situ too much salt, terlalu banyak garam, itu baru benar. Tetapi kalau too much salty itu salah gitu. Nomor 30, a professor of economic and history. Economic ini adjektif, harusnya apa namanya? Ini kan ngomongin field of study. Field of study itu pakai economics, ada s di belakangnya. Field of study itu merupakan apa namanya? Mata pelajaran ya. Kalau mata pelajaran itu ada s di belakangnya. Economics, physics, mathematics, ethics dan lain sebagainya. Nomor 31. Bubbles of air in ice cream make it soft and enough. Smooth ini bermasalah, dia kebalik, harusnya smooth enough. Ini kebalik ya, teman-teman tinggal membalik saja. Smooth enough, bukan enough smooth. Itu susunan yang tepat. Kemudian nomor 32, however type of raw materials are used in making paper, the process is essentially the same. Di kalimat ini verbnya itu 2. Are sama is. Are used ini kan, are used ini jadi satu, sama yang kedua adalah is. Kalau ada dua verb ini kan harusnya ada satu conjunction. Nah, however ini bukan conjunction dia.
However itu adverb, dia harus diubah menjadi conjunction. Yang paling tepat adalah whatever. Whatever ini conjunction. Whatever type of materials are used in making paper, the process is essentially the same. Apapun tipe materials yang digunakan dalam membuat kertas, the process itu secara esensial itu sama gitu. Nah sebenarnya however ini dia bisa juga menjadi conjunction ya. However artinya bagaimanapun gitu. However kan ada dua dia conjunction dan juga adverb. Kalau conjunction artinya bagaimanapun, however. Akan tetapi kalau however diartikan sebagai bagaimanapun, di sini pun nggak cocok. Yang paling tepat adalah whatever. Itu untuk nomor 32. Kita lanjut ke nomor 33. Dogs are less susceptible to infection than another types. Nah, di kalimat ini, another itu bermasalah. Harusnya other. Karena another itu diikuti oleh singular. Sedangkan other itu diikuti oleh plural, types. Types di sini dia plural, maka pakainya other. Nomor 34, Lectahus credit of. Nah, di kalimat ini Lectahus credit ini harusnya dia menjadi subjek. Kalau subjek itu harusnya noun. Maka deep di sini harusnya dia bukan adjective deep seperti itu, tetapi noun, depth. Pakai th akhirnya. Nomor 35, by 1675, by di sini aman ya, nggak harus in. Jadi kalau tahun itu nggak harus in, dia pakai by pun nggak masalah. Boston was the home port for almost 750 ships ranging in size between two. Nah di sini between itu harusnya diikuti oleh and. Akan tetapi di sini diikuti oleh to, maka harusnya bukan between tetapi from to, from 30 to 250 pounds. Nomor 36. The silk thread that spiders spin is much finer than the silk that it comes from silkworms. Di kalimat ini that harusnya diikuti oleh comes langsung. It-nya ini nggak perlu. Jadi that comes from silkworms. Itu nomor 36. Nomor 37. Needles are simple looking tools. Needles ini merupakan tools yang kelihatannya simple, but they are very relatively difficult to make. Nah, di sini redundant lagi, very relatively difficult to make. Harusnya very difficult to make atau relatively difficult to make doang. Jadi pilih salah satu di sini. Ya, katakanlah ini very-nya dihilangkan gitu ya. Relatively difficult to make gitu. Jadi jawabannya Charlie ini redundant. Harusnya ya dihilangin salah satu. Nomor 38. Winslow Homer, who had no formally training in art. Nah, di kalimat ini yang bermasalah adalah formally. Dia harusnya adjective, bukan adverb, karena dia menjelaskan noun. Formal training. Training itu noun, kemudian yang menjelaskan noun itu adjective. Hal ini dipelajari di TOEFL Basic di Grammar 1. Perbedaan antara adjective dan juga adverb seringkali muncul di situ. Formally harusnya formal. Nomor 39. The reflection of sunshines of snow can be so intense that it causes a condition known as snow blindness. Nah ini jelas ya, yang bermasalah adalah sunshines. Sunshines itu ada pluralnya, padahal cahaya matahari itu tidak dapat dihitung. Kalau tidak dapat dihitung itu nggak ada pluralnya. Maka sunshine itu tanpa S harusnya, sunshine tanpa S. Uncountable itu nggak ada pluralnya. Nomor 40, the first rugs were made by the hand. Nah, di kalimat ini the-nya ini yang bermasalah. The itu digunakan untuk suatu hal yang jelas, yang seumpama sudah disebutkan sebelumnya. Kalau kita artikan bisa ada itunya gitu ya. By the hand berarti oleh tangan itu gitu. Kan aneh ya. The first rugs dibuat oleh tangan itu. Kan aneh ya. Maka di situ harusnya by hand doang. The-nya itu hilang. Nomor 40 by hand gitu. Itu tadi pembahasan di structure nomor 1 sampai nomor 40. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang pembahasan-pembahasan ini, teman-teman bisa menanyakan di grup di nomor yang spesifik, seumpama nomor 40, kenapa yang delta ini benar, seumpama seperti itu. Kalau teman-teman masih ada yang mengganjal, teman-teman bisa menanyakan di grup WA ataupun di komen yang ada di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.